Oke, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal, hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah pengetahuan dasar tentang apa itu guru gaib. Siapakah guru gaib? Dari mana datangnya? Bisakah dia dipanggil? Lalu resikonya itu apa ketika seseorang salah dalam memahami guru gaib? Tentunya sekali lagi sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti ada yang kurang sepakat ataupun kurang setuju, saya mohon maklumnya karena saya pun juga masih perlu banyak belajar dan ini hanya berdasarkan apa yang saya pahami saja. Oke, mari kita lanjutkan langsung ke pokok bahasan. Apa itu guru gaib dalam dunia spiritual dan supranatural? Guru gaib itu biasanya ketika dia muncul akan mengajarkan tentang ilmu-ilmu langka, ilmu-ilmu kuno, pengetahuan-pengetahuan spiritual yang tinggi, serta nantinya guru gaib akan menuntun seorang manusia agar bisa menggunakan kekuatan yang ada dalam dirinya dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu dari mana guru gaib itu berasal. Guru gaib berasal bukan dari mana-mana, serta bukan dari keturunan siapa-siapa. Guru gaib itu ada semenjak kita lahir ke dunia, dia itu sudah ada. Guru gaib itu wujudnya apa kalau dia belum menampakkan diri kepada manusianya? Ketika guru gaib itu masih ada dalam diri, masih belum menampakkan diri kepada manusianya, maka itu guru gaib hanya akan bisa kita kenali lewat rasa, perasaan yang kayak apa? Anda akan seringkali mendapati bisikan-bisikan agar Anda berbuat baik. Anda akan seringkali mendapati bisikan-bisikan untuk Anda menghindari sebuah jalan agar Anda tidak terkena hal-hal buruk semacam itu. Itulah wujud yang bisa kita rasakan dari sosok guru gaib tersebut. Kenapa hanya seperti itu? Kembali lagi seperti di awal, karena kita belum bisa bertemu dengan sosok guru gaib tersebut. Siapa saja yang bisa bertemu dengan guru gaib tersebut? Apakah hanya orang yang belajar supranatural, spiritual saja yang bisa bertemu? Semua orang bisa bertemu dengan guru gaibnya masing-masing. Syaratnya Anda harus bisa belajar mendengarkan kata hati, karena itulah wujud yang paling dasar dari manifestasi sesosok guru gaib yang ada dalam diri, yaitu intuisi dan suara hati tadi. Maka yang paling utama, yang paling dasar adalah belajar mendengarkan kata hati. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita mau, apa yang kita omongkan, dan apa yang kita lakukan. Harus selaras antara pikiran dan hati serta langkah itu harus sejajar. Simpelnya, ketika kita kenyang, kita juga ngomong sudah kenyang, buat apa dilebih-lebihkan? Seperti itulah, kira-kira seperti itu simpelnya. Kita harus bisa mendengarkan kata hati, serta kita harus bisa berkomunikasi dengan hati kita sendiri.
baik itu dalam kondisi biasa, ataupun dalam doa, ataupun dalam meditasi. Tentunya Anda akan bisa merasakan hal tersebut sendiri nantinya. Pastinya Anda itu juga akan sering mengalami hal-hal semacam itu, cuma kadang-kala diabaikan ataupun dianggap tidak penting. Padahal itu sangat penting bagi Anda yang ingin kondisi spiritualnya naik, kondisi supranaturalnya naik, serta nanti suatu saat bisa bertemu dengan guru gaib. Bisakah guru gaib dipanggil oleh diri sendiri ataupun dengan bantuan praktisi-praktisi supranatural, ataupun nantinya dia akan muncul karena kondisi-kondisi tertentu? Jawabannya adalah guru gaib itu tidak bisa dipanggil pada umumnya. Walaupun kayak gitu mungkin ada yang bisa, cuma jarang, karena kan guru gaib itu hubungannya dengan tingkatan spiritual manusianya, kesadaran manusianya. Jadi guru gaib itu bukanlah makhluk gaib semacam kodam, itu bukan. Lebih halus dan sulit untuk dideteksi oleh manusia pada umumnya. Lalu apakah bisa dipanggil oleh diri sendiri? Bisa saja, asalkan manusianya sudah siap. Siap yang kayak apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, sudah bisa berkomunikasi dengan hati, jujur, dan selalu lurus langkahnya. Jadinya itu gampang-gampang susah. Gampangnya hanya kita harus bisa mendengarkan kata hati, berkomunikasi dengan hati, jujur pada apa yang kita katakan, kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya hanya itu. Simple, tapi susah bagi yang susah sih sebenarnya kayak gitu. Simple tapi sulit untuk dijalankan, karena hal-hal macam ini itu hubungannya dengan perjalanan hidup, bukan hanya dalam mantra-mantra, doa-doa, aji-aji, jimat-jimat, bukan kayak gitu, tapi dari kematangan pikiran, perasaan, dan langkah hidup yang selalu lurus. Adakah guru-guru gaib yang asalnya dari alam jin, makhluk gaib dari luar diri kita sendiri? Kemungkinan ada, kayak gitu itu tidak menutup kemungkinan. Cuman resikonya juga ada. Resikonya adalah kita itu tidak tahu tujuannya mereka itu datang kepada kita, mengaku sebagai guru gaib itu apa. Apakah karena mereka ingin mengajari kita secara tulus, atau ada maksud lain yang kurang baik di hari depan? Jadi, adakah guru gaib dari luar? Kemungkinan ada, tapi sebenarnya bukan itu seharusnya. Seharusnya Anda bisa membangkitkan, menemui guru gaib yang ada dalam diri sendiri. Fungsinya dari guru gaib itu sebenarnya apa sih? Fungsinya dalam hal supranatural atau spiritual. Yang pertama adalah membuka bakat yang ada dalam diri kita itu terbuka, keluar dengan sendirinya. Yang kedua, pemikiran secara spiritual itu naik secara drastis. Yang ketiga, kepekaan tentunya akan lebih matang dan lebih presisi melihat gejala-gejala alam, makhluk-makhluk gaib, dan semacamnya. Masih banyak lagi. Yang keempat adalah perjalanan hidup akan menjadi lebih ringan. Karena apa? Karena pikiran lebih matang, perasaan lebih terarah, fisik juga lebih sehat, serta banyak hal lain yang mendukungnya. Jadi hidup menjadi lebih ringan.
Cuman perlu diingat, semuanya itu bisa terjadi tetap atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukannya dari si guru gaib yang membuat semuanya jadi lebih baik. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Guru gaib itu hanya membantu, menyokong. Sosoknya guru gaib itu seperti apa sih? Apakah dia seperti raja? Apakah dia sama kayak kita? Atau bagaimana? Guru gaib itu biasanya sesuai dengan tradisi budaya di mana manusia itu hidup. Jadi wujudnya itu tidak tentu, cuma dia selalu mengambil wujud sesuai yang dikenali oleh manusianya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang sepakat ataupun kurang setuju, karena saya juga masih terbatas pengetahuannya, sedangkan ilmu supranatural itu sangat luas. Saya itu juga tentunya masih ada banyak kekurangan, jadi mohon maklumnya. Sekian dan jangan lupa like serta subscribe dan share jika Anda berkenan. Sekian dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Rahayu.